saudaraku dimanapun berada. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai semuanya. Semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Semoga saudara kita yang lagi mengalami kesusahan segera mendapat kemudahan. Semoga yang lagi sakit agar cepat disembuhkan. Semoga yang masih jomblo untuk segera dapat jodoh. Pagi hari ini saya di Lembur Pakuan, rumah saya yang sederhana lah. Rumahnya kecil, tapi emang halamannya luas, banyak pohonnya. Karena bagi saya halaman lebih penting daripada rumah. Suara burung rame banget kalau di sini. Biasa. Wah, udah rame banget burungnya di sini kalau pagi-pagi. Hiruk pikuk air biasa gemericik. Dan apa sih kebiasaan saya, orang nanya, Kang Dedi teh kelihatannya teh kena sehat wae gitu. Begini guys, nah itu kalau gaya anak muda. Saya tuh gaya seperti itu nggak cocok buat saya, karena saya mau orang lembur. Begini sahabat, saudaraku, wargi Kang Dedi, dulur Kang Dedi, baraya Kang Dedi, balad Kang Dedi. Kemudian anak-anak aing, karena banyak yang nyebut ke saya bapak aing. Saya tuh punya kebiasaan kalau bangun tidur tuh minum air putih. Kemudian saya biasa minum jus. Dan jus saya itu selalu tidak boleh ada gula dan tidak boleh ada es. Kenapa tidak boleh ada gula? Karena saya sudah manis, nggak perlu lagi ditambah pemanis. Kenapa tidak perlu pakai es? Karena badan saya itu sudah dingin. Tidak perlu ditambah dingin. Yang paling utama ya kita harus menjaga kadar gula kita, dan es itu menurunkan daya tahan tubuh. Kita minum dulu ya. Terus nih. Nah. Terus apa sih yang harus membuat hidup sehat? Pikirannya dibersihkan. Jangan suka punya pikiran-pikiran kotor, mencurigai orang lain, apalagi membenci. Jangan deh, itu nyiksa hati dan nyiksa diri. Karena hidup bahagia itu adalah ketenangan pikiran dan ketenangan jiwa. Makan enak itu lahir dari gerak tubuh. Jadi kalau tubuh kita digerakkan, berolahraga, pikiran kita tenang, makan pasti enak. Gak usah dengan apa-apa, cukup dengan ayam bakar dan sambal. Nah, kalau persoalan kalori, ya saya makan nasinya sedikit, karena kan badan saya tidak terlalu banyak gerak. Kalau yang nyangkul makan nasinya harus banyak, petani makan nasinya harus banyak, nelayan harus banyak. Saya makan sudah sedikit, seminggu cuma 5 kali. Ya makanya tubuhnya kayak gini, kurus. Tapi tidak loyo. Nah, apa sih yang saya senangi dari hidup ini? Saya senang alam pedesaan. Dan saya senang terhadap orang-orang yang sukses tinggal dan hidup di desa. Itu yang saya sukai. Misalnya ada anak, bukan anak ya, sekarang udah remaja. Bukan remaja, udah dewasa, udah nikah, udah mau punya anak. Dia orang desa ya, di daerah Cianjur. Tiap waktu berkeliling bernyanyi, dari panggung ke panggung. Ya namanya juga penyanyi organ di kampung, pasti honornya kecil. Siapa dia? Lesti Kejora. Nah, saya nggak begitu deket sama dia, cuman kenal karena pernah ngundang beberapa kali dia nyanyi dulu. Dan untuk ukuran itu relatif besar ya honornya, ukuran itu ya. Nah, anak desa yang seperti ini biasanya sangat mengabdi sama ibu dan bapaknya, sehingga doa ibu dan bapaknya kuat bagi dirinya. Dia mencari uang dalam usia yang sangat dini, masih mungkin usianya anak-anak, dan kalau SMP kan remaja.
untuk membantu kedua orang tuanya karena kehidupannya serba terbatas. Kemudian salah satu stasiun TV di Jakarta dia ikut kontes dangdut yang akhirnya mengantarkan dia menjadi penyanyi yang populer. Dan popularitas penyanyinya bukan karena gimmick ya, tapi memang suara dia keren, suaranya emas banget. Apalagi kalau sudah melengking, saya sebagai orang Sunda bangga banget kalau dia menyanyi lagu Bang Bumi Hidung. Itu merinding itu. Ada spiritualitas yang ada dalam lengking suaranya yang dimiliki. Bagi mereka yang suka mendengarkan nilai-nilai seni, suara dan sastra yang sangat tinggi pasti akan merasakan. Dan kini dia tumbuh menjadi seorang pesohor di negeri ini. Siapa sih yang tidak kenal Lesti Kejora? Dan akhirnya dapat jodoh. Rizky Bilar menjadi pasangan yang fenomenal hari ini. Nah, ada satu hal yang saya ajak pada semua. Kita ini biasakan ya, kalau lihat kebahagiaan orang lain tuh bahagia, gitu loh. Kalau orang lain sukses tuh ya kita bahagia. Jangan dibalik-balik. Kita nggak tahan lihat kebahagiaan orang lain. Kita ini menderita lihat kebahagiaan orang lain. Nah, untuk itu saya ngajak pada para netizen, kawan-kawan semua dimanapun berada, ya kan? Ya, mari kita sama-sama menghormati privasi orang lain. Jangan suka ngurus kehidupan pribadi orang lain. Jangan suka nguliti orang lain. Kenapa? Karena kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita kupas, dari orang yang kita kuliti, dari orang yang kita ceritakan. Bisa jadi kita lebih jelek. Apalagi dibawa ke ranah-ranah yang lebih aneh-aneh lagi, dibawa ke wilayah kebohongan publik dan sejenisnya. Saya pikir itu nggak mesti dilakukan. Kenapa? Buang-buang energi, ngisi hidup pada hal-hal yang positif, lakukan karya-karya kreatif. Kalau orang lain sukses, kita harus termotivasi hidup kita lebih sukses dari orang lain. Jadi kalau wacana hidup kita diisi oleh lapor-melapor, tuduh-menuduh, apa sih ruginya Anda? Apa sih yang membuat Anda menderita? Apa sih yang membuat Anda marah? Apa sih yang membuat Anda kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora? Ayo, Anda dirugiin apa coba? Kan enggak kan? Nah, karena Anda nggak dirugiin secara materi dan secara moral, ya ngapain juga harus hidup sibuk ngurusin orang lain, ya. Lebih baik kita urus deh diri kita masing-masing. Kita tingkatkan kesehatan kita bangun imun tubuh kita bahagiakan pikiran kita bahagiakan hati kita. Nah, inilah cara hidup yang baik ya. Untuk itu saya sih menyampaikan buat Lesti Kejora dan Rizky Bilar, selamat berbahagia. Semoga nanti anaknya kalau lahir menjadi anak yang hebat. Ya minimal sama dengan ibu dan bapaknya, tapi harus lebih. Kalau anak kan harus lebih dari orang tuanya. Pada mereka yang hari ini lagi baper gitu, ya redakanlah emosi Anda agar imun tubuh Anda kuat ya. Dunia hukum kita jangan diisi oleh hal-hal yang tidak produktif, tapi isilah oleh hal-hal yang produktif gitu ya. Lapor melapor, jangan deh, ngapain juga gitu loh, lapor melapor seperti itu. Wacana-wacana yang hanya menjadi sampah di kehidupan media sosial kita ya. Buat Lesti Kejora dan Rizky Bilar, tenang saja, santai saja, lakukan sesuatu yang terbaik, siapkan kelahiran anaknya. Nanti saya nggak tahu kapan akan lahirnya. Kemudian tetap berkarya dengan karya-karya terbaik bagi negeri ini, karena negeri ini butuh karya. Kemudian tetap senantiasa tersenyum pada siapapun, baik yang membahagiakan kita maupun yang menyakiti kita. Karena apa?
Kalau kita tersenyum pada yang membahagiakan itu biasa. Tapi kalau kita tetap tersenyum pada yang menyakiti, itu luar biasa. Sukses untuk semuanya. Selamat hari libur nanti malam minggu. Bahagia selalu buat para jomblo. Tetap sabar. Jodoh menanti di depan Anda. Raihlah dengan usaha. Cinta kunci kebahagiaan hidup.